Selamat siang untuk kita semua. Saya akan menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Emeliana Yansen. Sekarang lagi mengajar di SMA Negeri 1 Beliling. Saya mengajar kelas 10 IPA, 11 IPA dengan 12 IPA dan kelas 10 IPS. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, pertama-tama saya mengajukan pertanyaan kepada adik-adik. Yang pertama, mengapa orang mencari ikan di sungai menggunakan strum atau aki? Yang kedua, mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Yang ketiga, mengapa larutan garam dapat menghantarkan listrik sedangkan larutan gula tidak? Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, mari kita menyimak materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada materi ini akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Misalnya ada larutan gula, larutan garam, dan larutan teh. Tapi bagaimana dengan air kopi? Apakah kita menganggapnya sebagai sebuah larutan? Kita simak sama-sama ya penjelasannya. Suatu campuran terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Jika dari contoh di atas, zat terlarutnya adalah gula, garam, teh, dan kopi, sedangkan zat pelarutnya adalah air. Suatu zat dikatakan larutan jika campuran antara zat terlarut dan pelarutnya bersifat homogen. Artinya tidak terdapat batas antara komponennya, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa contoh tersebut antara lain larutan gula, kopi, dan teh merupakan sebuah larutan karena memiliki zat pelarut dan zat terlarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, sekarang kita memasuki pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berupa menyala lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dan dalam larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik sebab karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Berikut beberapa contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dapat kita lihat bahwa dari contoh larutan amonia, larutan HCl, larutan cuka, air aki, air laut, larutan H2S, dan air kapur merupakan larutan elektrolit. Sedangkan larutan urea, larutan alkohol, dan larutan glukosa merupakan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit dapat dibagikan menjadi dua bagian lagi ya, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, untuk larutan elektrolit kuat, satu, dia terionisasi sempurna. Yang kedua, menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, lampu menyala dengan terang. Yang keempat, terdapat gelembung gas. Sedangkan untuk elektrolit lemah, dia terionisasi sebagian. Yang kedua, menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Selanjutnya, menentukan kekuatan elektrolit atau biasa disebut dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini merupakan perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan molekul zat mula-mula. Untuk nilai alfa biasanya itu lebih dari 0 atau sama dengan 0 sampai dengan kurang dari 1 atau sama dengan 1. Untuk elektrolit kuat nilai alfanya itu sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah nilai alfanya itu lebih dari 0, kurang dari 1 sampai kurang dari 1. Sedangkan non elektrolit nilai alfanya itu sama dengan 0. Berarti dia itu tidak terionisasi.
Untuk selanjutnya, hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Yang pertama, senyawa ion. Senyawa ionik tersusun atas ion-ion sekalipun dalam bentuk padat atau kering. Senyawa ion dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion terikat dengan kuat. Namun, apabila senyawa ion dilarutkan dalam pelarut polar, contohnya air, maka senyawa ion adalah suatu elektrolit. Hal ini disebabkan ion yang awalnya terikat kuat pada kisi terlepas kemudian segera masuk dan menyebar dengan air sebagai medium untuk bergerak. Yang kedua, senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar merupakan sumber larutan ion, sebab jika dilarutkan di dalam air, maka senyawa kovalen polar akan terurai menjadi ion-ion. Ion ini disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah terputus dalam pelarut air sehingga menghasilkan ion-ion. Baik, sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari saya untuk kita semua, jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.